selamat malam. Kenapa gue bilang malam? Karena gue yakin ini video walaupun direkam pagi pasti gue uploadnya malam. Jadi ya selamat malam. Jadi hari ini hari Minggu, lagi gabut aja gitu, mau iseng-iseng aja record. Jadi hari ini gue bakal bahas tips-tips kalau buset udah bacot banget. Oke, hari ini gue mau bahas tips-tips kalau mau beli motor. Sebenarnya sebelum beli motor sih. Oke, hari ini jadi gue mau bahas tips belum beli motor. Itu termasuk gue motor sport kayak Matic kayak semuanya. Tips ini gue ambil dari berdasarkan pengalaman gue aja ya. Jadi tuh tips yang pertama, sebelum lo beli motor tuh lo harus tahu biaya perawatannya dulu. Karena setiap motor itu kan, setiap pabrikan beda-beda tuh pasti harga perawatannya. Habisnya berapa pasti beda, nggak mungkin sama. Aduh. Nah itu lo harus lo perkirain kira-kira lo mampu nggak segitu. Soalnya kalau perawatan itu kan pasti jatuhnya kan hampir rutin sih, tapi nggak rutin banget, maksudnya setiap bulanan pasti ada lah, kayak ganti olinya berapa liter gitu-gitu kan pasti ada tuh kalau perawatan motor kayak gitu. Nah itu semua harus perhitungin, karena kalau motor 250 2 silinder itu kan pasti olinya ada 2 liter. Kalau kayak gua gini 150 cuma 1,2 liter tuh. Jadi semakin gede cc-nya lu pasti perawatan lu semakin mahal juga. Yang kedua itu pajak. Lu harus tahu pajak motor yang bakal lu beli itu. Balik lagi kayak tadi, kalau semakin gede cc-nya pasti pajaknya juga semakin mahal dong. Nah itu lu harus siap kalau pajaknya segitu. Pajak kan tahunan tuh ya, 5 tahun sekali itu ganti plat itu juga keluar lagi duit. Persiapin aja pokoknya dananya segitu. Habis itu aksesoris apa atau spare part motor biasanya kan juga macem-macem tuh. Ada pabrikan yang nyiapin banyak spare part, ada yang langka banget tuh spare partnya. Motor-motor Eropa sih yang langka spare partnya. Kalau Jepang mah biasanya melimpah ya. Gue nggak mastiin juga sih kalau Jepang melimpah, biasanya juga ada beberapa yang dikit spare partnya, susah nyarinya biasanya. Kalau lu udah beli motor mahal, katanya spare partnya susah, itu kan jadi ribet lagi loh. Misalkan motor kenapa-napa, nyari spare partnya pasti ribet lah kalau spare partnya langka. Makanya tips dari gue, mending lu cari dulu yang spare partnya melimpah dah. Semoga gue banyak ngomong kayak gini nggak haus ya, lagi puasa. Tadi gue sampai mana ya ngomong ya? Spare part ya? Ya spare partnya lu harus cari brand motor yang spare partnya melimpah lah. Soalnya spare part itu juga lumayan penting. Kalau motor kenapa-napa gitu pasti butuh spare part. Biasanya ada juga sih spare part aftermarket gitu yang ala KW-KW-an gitu lah sebutannya. Tapi gue nggak tahu ya kalau KW gitu awet apa enggak. Saran gue sih mending beli ori. Nah itu yang ketiga tuh spare part. Yang keempat harga motor itu sendiri. Kalau lu harus riset dulu nih, harga motor itu baru sama second itu bedanya jauh apa enggak. Soalnya kalau bedanya jauh, kalau dapat second tapi masih bagus kan lumayan juga, duit lu masih sisa kan. Waktu itu gue lihat ini pasaran harga motor gue yang ini barunya waktu itu sekitar 33.100-an lah, keluaran pertama 2016. Terus gue lihat secondnya itu bisa sampai 21, 23 men, 21, 23, 24 waktu itu ya. Kalau sekarang pasti udah turun lagi lah kalau ada bekas. Dan gue untungnya juga dapat yang kualitasnya masih bagus, odonya masih rendah waktu itu lumayan.
Jadi itu yang keempat, harus tahu harga second sama harga barunya lah. Tapi kalau duit lu banyak ya beli baru ya gak apa-apa, orang duit lu bukan duit gua. Tapi kan saran gua kalau buat menghemat ya, kalau mau menghemat ya itu gua bilang beli second aja. Tapi yang penting nih, yang penting nih, kalau lu mau beli second, lu harus pintar-pintar nih lihat motor kondisinya gimana. Soalnya beberapa kasus itu ada yang kelihatannya dari luarnya mulus, pas dicobain di test ride itu motornya ini nggak center. Gimana sih bahasanya nggak center ya? Jadi ya kayak ngelawan gitulah, stangnya nggak bisa stabil. Nah itu saran gue kalau mau beli second sih lu harus ini dulu sih, pinjem dulu, test ride dulu. Tapi ya test ride yang deket-deket aja lah, nggak usah test ride sampai nyampe rumah lu gitu, habis itu balik ke yang jual lagi tuh nggak usah. Itu kelamaan, itu namanya maling kalau kayak gitu. Jadi lu test ride ya yang deket-deket aja, misalkan yang jual motor itu di komplek gitu ya, lu test ride aja di kompleknya dia yang deket-deket doang, nggak usah sampai lu balik, sampai lu pakai touring gitu, nggak usah. Kalau sampai lu pakai touring namanya lu nyari masalah, itu bukan mau beli motor. Jadi apalagi ya, kayaknya itu doang deh tips dari gua. Oke. Wait. Adem banget kayak gini, nggak terlalu panas hawanya. Pelan-pelan aja lah, hemat bensin lumayan kan. Waktu itu juga ada yang nanya nih, pajak motor gua berapa. Pajak motor gua mah ini 150, masih pelajar banget lah pajaknya, nggak mahal-mahal banget, masih masuk akal lah. Karena gua tangan pertama waktu itu ini apa sih namanya, tangan pertama kenanya 400 berapa gitu, 400an doang lah, nggak mahal-mahal banget, masih masuk akal banget itu mah. Kalau 400 masih terjangkau lah. Kamera gua ngerekam kan ya, nangis sih gua kalau nggak ngerekam ini, udah ngomong panjang lebar ya kan. Kalau biaya perawatannya servis tuning murah sih, cuma 150-an. Ganti oli kalau oli ini ya tergantung lu ininya, tergantung merek oli apa yang lu pakai. Jadi kan oli kan brandnya macem-macem, nggak mungkin dong harganya sama semua. Wah sepi banget ya. Jadi tahun ini gue harus ganti plat nih. Plat motor gue cuma sampai 2021 karena nicknya tahun 2016. Nggak terasa udah 4 tahun nih motor. Emang pengeluaran motor gue sih 2016 ya, tapi gue pemakaian baru 2019 ya kalau nggak salah. Baru berarti kalau 2019, 2020, 2021 cuma 3 tahun gue pakai ya. Waktu itu gue dapet ini yang paling murah ya dari yang lain. Waktu itu pasarannya masih 24, 26. Gue dapet di bawah itulah, lumayan banget kan. Lo harus tahu dulu itu motor yang lo mau beli itu sebelumnya sama pemilik sebelumnya itu dipakainya harian atau mingguan, atau bahkan ada yang simpenan doang waktu itu. Kalau yang simpenan ya pasti masih kinclong banget, masih bagus pasti kalau simpenan. Tapi kalau harian biasanya kilometernya udah tinggi juga, karena namanya harian ya pasti ban segala macamnya gitu pasti udah inilah, udah lumayan minusnya lah, udah ban udah tipis gitu-gitulah.
Jadi tips dari gue kalau mau sebelum beli motor itu yang lu persiapin, lu harus tahu pajaknya, harga servisnya, aksesorisnya lengkap banyak apa enggak, sama lu lihat dulu pasarannya mau beli second apa baru, itu lihat selisih harganya aja. Biar kalau second takutnya ini kan udah beli baru katanya harga secondnya yang masih mulus gitu lebih jauh banget harganya, masih lumayan hematnya.